Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu, entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih,
tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berdirilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10 demikian. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Demikian hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan diangkat dari Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara responsoria. Doa Daud. Sedengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Sebab aku orang yang kau kasihi, selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, aku angkat hati. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa akan Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar kor pujian dari Ina Maria, dilanjutkan dengan Ama Kantata.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu tanggal 23 Juli 2023. Poin pertama, hari ini kita memasuki minggu ketujuh setelah Trinitatis, Allah Tritunggal, dengan topik minggu beriman dan bertumbuh dalam Tuhan. Poin kedua, informasi pelayanan umum. 1. Persembahan kasih khusus untuk Situa pensiun. Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, gereja kita akan memberangkatkan pensiun 2 orang Situa, yaitu Situa Perlindungan Sitorus dari Wik 2 dan Situa Ruliana Borusihaloho dari Wik 7. Sehubungan dengan itu, maka pada hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023 di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan dalam amplop sebagai tanda kasih kita atas pelayanan Situa Ruliana Borusihaloho dari Wik 7 yang akan memasuki masa pensiun Situa. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah dan persembahan ke depan untuk Situa yang memasuki masa pensiun setelah khotbah. 2. Sermon full-timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 11 WIB akan diadakan sermon full-timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di Serang. 3. Kebaktian Padang Wik 9. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 dan 30 Juli 2023, Wik 9 akan melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Wisma DPR Kopo Puncak yang dipimpin oleh Amang Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 4. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi Bapak Rodo Parunugraha Sinaga dan Ibu Nelridat Septina Simamora pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dari Wik 17, NRJ-nya 211473. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 5. Ruas Parguru. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023 telah menjadi ruas Parguru di HKBP Tangerang Kota, yaitu keluarga Nonya Situmorang dari Wik 21. Ke-6. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota. Yang pertama, keluarga Bapak Janes Perlindungan Sihombing dan Ibu Yosepin Rosalina Simatupang datang dari HKBP Menteng Rosot Medan Tenggara Distrik 10 Medan Aceh. Bertempat tinggal di Jalan Tugu Karya 1 nomor 23 Gang Haji Saibin Cipondo, Wik 36, NRJ-nya 1616. Yang kedua, keluarga Bapak Sandar Turedo Silaban dan Ibu Astrina Borupurba beserta 1 orang anak
datang dari GKPI Sejahtera Pulau Mas, Resort Jaya 4, wilayah 11, Jawa, Kalimantan. Bertempat tinggal di Manglonia Frak 8, RT 6, 04, Kenangan, Cipondo, Blok A1, nomor 2, Wik 10, NRJ-nya 23 16 17. Ketujuh, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023 telah pindah huria keluarga Bapak Hardianto Manulang dan Ibu Ria Agustina Siahaan beserta 3 orang anak Wik 12 ke HKBP Maranatha Tambun, Resort Maranatha Tambun, Distrik 19 Bekasi. Kedelapan, jemaat pindah Wik. Sejak hari ini Minggu tanggal 23 Juli 2023 telah pindah Wik keluarga pertama Bapak Raja Pahala Mora Siburian dan Ibu Anglina Efrina Seragi beserta 3 orang anak dari Wik 32 ke Wik 31, NRJ-nya 22 14 86. Yang kedua, Bapak Jefrinal Nainggolan dan Ibu Olivia Dewi Borusihombing beserta 1 orang anak dari diaspora ke Wik 12, NRJ-nya 19 13 07. Kedelapan, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Rizky Siburian, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari Wik 10, putra dari Bapak Arab Parulian Siburian dan Ibu Rasmaulina Boru Silalahi dengan Agustina Elizabeth Siahaan, putri dari Bapak David Surung Siahaan dan Ibu Situa Hetli Boru Pasaribu, jemaat HKBP Tangerang Kota dari Wik 10. Telah melaksanakan partupolon pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Kedua, warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Efrain Hutajulu, putra dari Bapak Julianto Hutajulu almarhum dan Ibu Rasmida Sihombing, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari Wik 10 dengan Desti Meisari Nainggolan, jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari Wik 10, putri dari Bapak S. Nainggolan dan Ibu Hermina H. telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 di HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Ke-10, terkena siasat gereja. Sejak hari ini, Minggu tanggal 23 Juli 2023, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota. Yang pertama, Nonya Sihaloho Theodor Boru Hutasoit beserta 1 orang anak karena menikah dengan orang yang tidak sedogma dengan HKBP dari Wik 7, NRJ-nya 10.0297. Yang kedua, Nonya Tamba Murni Boru Damanik beserta 3 orang anak karena pindah gereja
yang tidak sedogma dengan HKBP dari WIK 33 NRJ-nya 0959. Ke-11, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang B, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara cetak atau digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau sekretariat jemaat pada jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan kor dari anak remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini pertama sekali kami menyampaikan firman Tuhan di gereja kita ini, dan mungkin juga pada hari Minggu yang lalu kita tidak semua beribadah di ibadah pukul 11. Perkenalan singkat dari kami. Kami bernama Pendeta Maridup Purba, Inang atau istri Pardi Jabu, Yeti Roslina Borsinaga, dan juga beribadah bersama-sama dengan kita di ibadah pukul 8 pagi ini. Tuhan juga telah mengaruniakan 3 orang anak bagi kami, 2 putri dan 1 orang putra. 3-tiganya masih mahasiswa sekarang. Itu perkenalan singkat bagi kita. Kami bacakan firman Tuhan bagi kita yang termahal itu, diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Dan topik atau tema yang dirindukan sampai kepada kita sudah ada di cover warta kita, beriman dan bertumbuh di dalam iman. Saudaraku, kita diminta untuk merenungkan dan juga untuk mengerti tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan Tuhan kita ini. Oleh sebab itu, yang pertama sekali dirindukan untuk kita mengerti, meskipun kita sudah mendengarkannya berpuluh-puluh kali, tapi hari ini kembali dimintakan kepada kita untuk mengingat kembali, yaitu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yang pasti kerajaan Allah itu adalah di mana Allah menjadi rajanya. Kalau di bumi kerajaan Allah telah hadir, Allah menjadi rajanya. Orang-orang Batak zaman dulu semua adalah raja. Dan perempuan juga boruni raja. Tapi sejak Injil datang, ada lagi yang hadir Maharaja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, dan Allah memimpin.
termasuk di kampung halaman kita itu, dan termasuk juga di hati kita. Di hati kita yang hadir pada saat ini, Allah memimpin. Yang disebut juga kerajaan Allah itu adalah di mana peraturan Allah yang berlaku. Firman Allah yang harus didengarkan. Dan firman Allah yang ditaburkan. Itulah kerajaan Allah. Bahagianya kita Bapak Ibu Saudara, dahulu kerajaan Allah itu rahasia. Dan itulah yang dikatakan, saya akan datang menggenapi apa yang telah difirmankan. Aku menyampaikan melalui perumpamaan apa yang dahulu tersembunyi dari dunia ini. Kita berbahagia karena yang tersembunyi itu telah dihadirkan di tengah-tengah kita. Kita menjadi mengenal kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan kita. Maka banyak yang berubah kepada yang lebih baik. Yang dahulu sangat rahasia, sangat sakral, tapi dinyatakan di tengah-tengah kita. Salah satunya adalah Allah yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Immanuel bersama-sama dengan kita. Itu juga adalah karena kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Karena dari surga supaya kita mengerti, maka Yesus menyampaikan dengan perumpamaan. Menggambarkan bagaimana sebenarnya kerajaan Allah itu. Karena tidak kasat mata, tapi nyata dan bisa kita rasakan. Saya buat satu contoh, kasih misalnya. Kasih itu adalah pemberian Allah, pemberian melalui Yesus Kristus yang nyata bagi kita disampaikan. Kalau ditanya, tunjukkanlah kepadaku kasih itu. Tidak bisa diterangkan dengan satu benda. Dan kemudian kita pegang bersama, nah inilah kasih itu. Tapi setelah kita rasakan, dan kemudian setelah kita imani, kita menjadi mengerti kasih. Dan kita menjadi tahu bagaimana dikasihi. Dan juga kita menjadi tahu bagaimana mengasihi. Melalui perikop ini, Yesus menerangkan kerajaan Allah itu dengan dua hal. Pertama dikatakan adalah kerajaan Allah itu seumpama sebiji sesawi. Bapak Ibu Saudara yang di hadapan saya mungkin sudah ada juga yang pergi ke Timur Tengah, Yerusalem dan sekitarnya. Biji sesawi itu memang sangat kecil. Tapi kita lihat juga tumbuhan sesawi itu tinggi. Dari sampai 5 meter dan kemudian juga bercabang-cabang. Kerajaan Allah itu digambarkan atau diumpamakan seperti itu. Awalnya kecil, tapi dari yang kecil itu bisa menjadi besar. Demikianlah kerajaan Allah itu di tengah-tengah kita. Membaca secara pekabaran Injil di tanah Batak, mulanya kecil, bahkan disingkirkan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dan dibaptis,
diusir dari keluarganya, maka Nommensen membeli huta damai untuk menjadi tempat perkumpulan dan perhutaan dari orang-orang yang percaya itu awalnya. Tapi mereka yang kecil itu hebat, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena kerajaan Allah ada di sana, karena Injil ada di sana jadi makanannya. Pengharapannya kuat, imannya hebat. Sampai sekarang kita menyaksikannya Bapak Ibu. Terutama Bapak Ibu saudara yang mungkin masih lahir di kampung halaman kita. Yang lahir di Tangerang Kota atau sekitarnya, saya harap juga seperti itu, sebenarnya nggak ada bedanya. Mereka mampu memberangkatkan anak-anaknya ke kampus Universitas Indonesia, ke ITB dan lain-lain. Nggak ada duitnya. Di mana gerakan kerajaan Allah itu dalam hati mereka? Maka yang mereka lakukan, nggak ada dompetnya, nggak ada depositonya, yang mereka lakukan adalah berdoa. Itu sebabnya kita yang lahir, yang masih ada sekarang di sini, sangat sukacita menyanyikan Tangiang Nidai Nangi. Seperti itu kan memang ya? Tangiang Nidai Nangi, di dua ibuku, di dua ayahku. Hadirnya kerajaan Allah menghadirkan optimis, semangat dan berangkat dalam iman kepada kita. Jemaat HKBP Tangerang Kota yang beribadah pukul 8 hari ini, kita mempercayai di hati kita, di hidup kita telah ditaburkan kerajaan Allah itu. Benih itu ada di sana Bapak Ibu. Generasi muda yang hadir sekarang, keluarga muda, remaja, pemuda dan pemudi, berangkatlah dalam iman bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di hati kita. Dan itu sebabnya terkadang berangkat tidak ada ongkos. Tidak ada tiket zaman dahulu. Orang-orang percaya di awal-awal itu berangkat ke tanah Batavia ini. Dan itu dituliskan dalam Immanuel HKBP di tahun 1920-an. Jika ada anak-anak kalian yang mau berangkat ke Batavia, singgahlah di Jalan Kernolong nomor sekian. Masih di situ perkumpulannya dulu. Di sana ada pendeta Jerman dan juga orang-orang Batak itu yang mendidik, mengarahkan mereka di mana tempat kosnya. Tapi juga menjadi seseorang berangkat dalam iman, tetap teguh, tetap bergereja, tetap menjadi naposo pulung, tetap menjadi remaja sambil tetap menuntut ilmu untuk menjadi seseorang oleh iman. Oleh sebab itu, jika ada yang mengatakan dirinya orang percaya, telah dihadirkan kerajaan Allah di hatinya, tapi masih pesimis dalam kehidupannya, masih hanya berangkat menghitung-hitung kemampuannya sendiri, itu belum dimasuki kerajaan Allah sebenarnya. Kalau hanya kita berangkat dan berbuat dengan berdasarkan apa yang kita mampu, di mana letak iman? Di mana kepercayaan kita yang telah diberangkatkan oleh Tuhan kita itu? Dan itulah di sini yang disebut dengan beriman, bertumbuh di dalam Tuhan. Definisi iman kan kita semua udah tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada dalam Alkitab kita, kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 itu, dan udah sering kita mungkin baca bersama atau baca sendiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Martin Luther ketika dia dikejar-kejar oleh
Semua kekuatan Katolik Roma pada waktu itu ada bulla paus, haram darahnya untuk dicurahkan dan dibunuh. Tapi dalam situasi seperti itu, di satu tempat bernama Marburg, di situ dia menulis katekismus kecil, menulis katekismus besar. Di sana dia menerjemahkan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Dalam kungkungan dan penyebaran yang menakutkan pada waktu itu, ketika dia mau tidur selalu berkata seperti ini, Tuhan, saya sudah mengerjakan apa yang boleh saya kerjakan hari ini. Saya mau tidur. Selebihnya Tuhan yang kerjakan. Amin. Dia mengerjakan. Yang telah dipenuhi, dimasuki oleh kerajaan Allah dalam hidupnya, berkata seperti itu dan beriman seperti itu. Tuhan, saya sudah mengerjakan yang terbaik yang boleh saya kerjakan pada hari ini. Selebihnya saya serahkan, Tuhan mengerjakan. Dan disitulah letaknya doa. Minggu-minggu ini anak-anak kita memasuki universitas. Bapak, Ibu, Saudara, berangkatkanlah anak-anak kita itu meskipun tidak ada duitmu. Masukkan dia ke universitas. 1 minggu yang boleh kita berangkatkan, 1 minggu kita berangkatkan. Jangan katakan tidak kuliah lagi kau, nggak ada duit bapak dan mama. Di mana iman kita kalau gitu? Kita kerjakan, Tuhan pasti memelihara. Itu berangkat dalam iman. Bukankah kita orang-orang Batak zaman dahulu sampai ke tanah Batavia itu seperti itu? Mana duitnya, ongkos nggak ada. Naik kapal laut Tampomas. Bapak Ibu, ternyata saya pernah baca, kenapa disebut kelas kambing? Ternyata katanya di dek 4 yang paling rendah itu, di situ juga kambing yang mau dibawa. Jadi satu kelas dia dengan itu. Jadi tiketmu kelas berapa? Kelas kambing, karena ada orang di situ bersama dengan kambing. Tapi sukses juga oleh iman, oleh doa. Seperti biji sesawi. Berikutnya yang mau dikatakan adalah jika dia telah besar, seperti biji sesawi itu, kerajaan Allah seperti biji sesawi. Setelah dia besar, setelah dia mendapat berkat, dia tidak menjadi ancaman bagi orang lain, tapi menjadi kebahagiaan dan damai sejahtera bagi orang lain. Kita juga seperti itu. Berangkatlah Bapak Ibu, kita semua menjadi berkat. Tatkala ada usaha kita yang berhasil, menjadi berkat, menghadirkan orang lain, ayomilah mereka orang yang lemah. Sebiji sesawi itu setelah dia bertumbuh, dia menjadi tempat berteduh bagi beragam burung-burung di udara. Itu katanya. Dia menjadi berguna bagi orang lain. Menjadi sayur bagi di Timur Tengah. Tapi intinya adalah dia menjadi berkat bagi orang lain. Dia memayungi orang lain. Dia mengasihi orang lain. Jika kita, dan itu disampaikan oleh Yesus kepada hamba yang setia, jika kamu setia dalam perkara kecil, apa kata firman Tuhan kita? Aku akan memberikan perkara yang lebih besar. Tapi kalau tidak setia, udah dikasih, diambil itu dan diberikan kepada yang setia. Jemaat HKBP Tangerang Kota akan bertambah dan semakin diberkati lagi. Ketika kita telah beroleh berkat itu, berbuatlah itu menjadi berkat bagi orang lain, mengayomi orang lain, bukan menindas orang lain, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, kata firman Tuhan kita, Yesus juga mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti ragi. Saya nggak tahu, mudah-mudi kita sekarang masih bisa merasakan mana roti tanpa ragi dan mana roti tidak pakai ragi. Apa bisa dibedakan atau enggak? Atau mungkin karena udah tersedia sekarang tinggal makan kan? Kalau kita zaman dahulu yang di kampung kita kenal ragi, bulatan kecil putih, karena sering dicampurkan kepada tape. Dan kemudian kita tunggu-tunggulah, mudah-mudahan cepat. Nanti langsung harum dia.
Airnya itu minta dibagi-bagi. Mak, minta dong. Kalau boleh kita curilah sedikit, curi milik sendiri. Karena nanti nggak kebagian, netes-netes ditampung, enak banget. Nah, itulah ragi. Membuat menjadi sangat enak, sedikit raginya. Tapi satu keranjang ubi singkong itu dibuat menjadi lembut sekali. Dulu sangat keras, tapi sangat lembut, enak. Kerajaan Allah itu tatkala dia telah hadir, dia membuat harum, dia membuat enak, dia memberi rasa kepada banyak orang. Kita percaya oleh kasih karunia Tuhan, oleh Injil yang telah datang, dan memang realitasnya mujizat itu di tanah Batak adalah Injil, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau ada yang berkata belum ada mujizat dalam hidupku, enggak, udah penuh mujizat semua. Salah satu mujizatnya di tanah Batak adalah tembok bambu berubah menjadi jalan yang baik. Gak ada lagi tembok bambunya karena udah kompak bersaudara. Dahulu sering berkelahi. Itu mujizat juga itu. Dulu-dulu yang tahu baca adalah datu. Itu pun satu dalam 10 kampung. Udah hebat itu kalau dia udah baca buku La'laq. Ternyata kami di sekolah teologi belajar itu. Hanya 4 jam udah bisa kita pelajari semua. Tapi dahulu tidak bisa. Nah, itu berarti kita mendapatkan banyak hal ilmu pengetahuan, sudah sangat banyak mujizat itu. Termasuk kita berpakaian seperti ini juga itu sudah mujizat. Dahulu susah pakaian. Itu sebabnya orang Jerman itu dengan baik hati mengirim baju bekasnya kepada kita. Maka sampai sekarang orang Batak yang jualan di Pasar Senen, entah baju itu pun dari Malaysia, dari Korea, dari manapun itu tetap burjer. Tahu Bapak Ibu artinya burjer? Buruk-buruk Jerman. Padahal dari Malaysia, Singapurnya. Itu juga mujizat bagi kita. Apalagi? Apakah kita belum percaya? Harus bagaimana? Kerajaan Allah itu telah hadir dan telah kita miliki, telah menjadi ada di hati kita. Berangkatlah oleh firman itu, karena benih untuk kerajaan Allah adalah firman itu, percayai itu. Bapak Ibu Saudaraku, generasi muda, semakin tinggi ilmumu, bukan ilmu itu jadi Tuhan dan jadi Injil. Tetap Injil firman Tuhan. Jangan pernah berganti. Maka semakin tinggi ilmunya bukan menjadi meragukan firman Tuhan, bukan menjadi ateis, tetapi semakin teguh, semakin merendah, supaya Tuhan menambah berkat lagi. Kerajaan Allah itu seperti ragi. Kita diberangkatkan sekarang, membawa keharuman, membawa kebahagiaan, membuat enak dimanapun kita berada. Maka dia tidak menjadi sumber konflik, tapi menjadi penyelesai konflik. Dia menghadirkan damai sejahtera dimanapun dia berada. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami, menyampaikan kepada kami agar kami mengerti kerajaan Allah itu. Awalnya kecil, tapi dari yang kecil itu tumbuh yang sangat besar dan kuat. Di tengah-tengah negara kami orang yang percaya kepadamu jumlahnya sedikit, tapi di dalam Tuhan kami kuat. Dari yang kecil itu pun Tuhan menggarami dunia ini. Berangkat para rasul sedikit jumlahnya, tapi Injil itu sampai kepada kami. Berangkatkanlah kami Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi Injil berjalan dimanapun kami berada, ikut menghadirkan kerajaan Allah atas anugerah-Mu dan berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini, di mana kami bekerja, di mana kami berbuah, di mana kami tinggal. Dan juga Tuhan memberikan berkat kerajaan Allah bagi kami, sehingga kami menghadirkan
suasana bahagia, yang enak, yang harum dimanapun kami berada. Di sini kami Tuhan, utuslah kami untuk berangkat menjadi berkat di tempat kerja kami, di tempat bermain anak-anak kami, di tengah-tengah keluarga kami, membawa kerukunan, kebahagiaan, dan menghadirkan, memberi kesembuhan, ayah kepada ibu, ibu kepada ayah, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kami. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena anugerah-Mu. Engkau yang datang untuk memberikannya dengan cuma-cuma bagi kami semua. Bapa dalam surga, kami berdoa buat putra-putri Tuhan yang hendak menikah, sudah mengikat janji. Bapa dalam surga, teguhkanlah mereka dalam janji yang telah mereka saksikan dan ucapkan di hadirat-Mu. Mereka telah berjanji kepadamu. Maka setelah mereka menerima pemberkatan pernikahan itu, mereka tetap rukun dan damai, membuat janji pernikahannya lebih mahal bahkan dari dirinya sendiri. Dan itu menjadi taruhan dari semuanya. Tidak akan bercerai sampai kematian memisahkan. Berkati semua keluarga para anak parboru, supaya mereka sepakat, bersatu hati, memberikan yang terbaik dan mempersiapkan yang terbaik, membawa putra-putri Tuhan itu ke pemberkatan pernikahan. Kami juga mengucap terima kasih kehadirat-Mu Tuhan. Banyak anggota jemaat dan juga keluarga dari jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan di minggu-minggu ini. Terima kasih atas anugerah itu, sebab pertambahan usia kami bukan dari diri kami sendiri, tapi karena anugerah-Mu. Engkau sangat baik. Bapa dalam surga, tuntunlah mereka mempergunakan hari-hari kehidupannya, karena waktu kami sangat singkat. Hari-hari kehidupan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, damai sejahtera bagi keluarga, di mana kami berada, dan juga di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga yang sudah lama menikah, merindukan momongan lahirnya putra dan putri, belum mendapatkannya sampai hari ini. Bapa dalam surga, Engkau adalah pembuka rahim dan juga penutupnya. Kau adalah memberi kehidupan kepada rahim para ibu kami yang sudah berkeluarga itu. Tumpangkanlah tangan-Mu, berikanlah nyawa manusia di situ. Berikan kesempatan kepada mereka Tuhan untuk membesarkan anak pemberian-Mu yang mereka lahirkan, supaya mereka juga bersukacita dan bergembira, dan Engkau dipuji dalam kehidupannya. Dan juga anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh, yang telah merindukannya, pertemukan mereka dengan yang dicintai, yang mencintai mereka, yang sepadan dengan mereka, dan terutama yang menyebut Engkau Tuhannya, menyembah Engkau menjadi Rajanya. Bapa, terpujilah nama-Mu, penuhi sukacita kami, dan berangkatkan kami pulang dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk berangkat melakukan pekerjaan kami pada hari ini dan juga pada hari yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 281, dimulai ayat 1, dan mengumpulkan persembahan kasih untuk sintua yang memasuki masa pensiun.
coba untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.